Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel saya, Realita Kita. Kemarin saya telah memperkenalkan diri saya sebagai salah seorang penulis di kota Surabaya yang baru menulis 12 judul buku. Baiklah teman-teman, akan saya bacakan sebuah tulisan dari buku saya yang ketiga ini buku karya saya ketiga. Kemarin episode pertama sudah saya jelaskan saya baru menulis 12 buku. Ini adalah buku ketiga. Judulnya tadi sudah saya sebut, Mari Tersenyum dan Termenung. Saya tulis pada tahun 2010. Jadi ini anekdot yang saya ambil dari internet, dari koran, dari berbagai macam sumber, kemudian saya analisis. Saya otak-atik gaduk, sehingga kumpulan tulisan yang kemudian saya bukukan ini, saya beri judul Mari Tersenyum dan Termenung. Kali ini judulnya adalah Manajer Siaga. Seorang manajer sebuah supermarket sewaktu tugas kontrol mendengar percakapan karyawannya dengan seorang pelanggan. Sudah beberapa hari ini nggak ada, Bu. Tampaknya minggu depan juga nggak bakalan ada. Kaget mendengar apa yang diomongkan karyawannya dari sela-sela barang yang dipajang di rak-rak di situ. Manajer tadi segera mengajar pelanggan tersebut yang sudah berada di dekat pintu keluar, yang lantas dengan cepat mengatakan demikian. Itu tidak benar, Bu. Supermarket ini bakal menyediakan seminggu lagi pasti ada. Pelanggan tadi diam saja mendengar penjelasan tersebut. Cuma jidatnya sedikit berkerut. Lantas dengan sopan dan menyisakan sedikit heran berlalu dari hadapan manajer. Kemudian manajer itu kembali ke lokasi semula dan segera menarik tangan karyawannya sembari memarahi. Jangan sekali-sekali ya berkata seperti itu. Jangan diulangi ngomong kepada pelanggan, nggak ada barang di supermarket kita. Kalau barangnya tidak ada, bilang saja sedang dalam perjalanan dikirim. Lantas, apa yang ditanyakan pelanggan tadi? Dengan menahan senyum, karyawan tadi menjawab, "Hujan, Pak." Begitulah, saudara-saudara sekalian. Kesimpulannya apa? Analisisnya apa? Demikian ya, saya teruskan. Namanya saja anekdot, tentu pembaca tidak bakalan mengkritisi. Masa pelanggan tanya soal hujan kepada karyawan supermarket? Namun bisa saja itu terjadi manakala pelanggan sudah kenal baik dengan karyawan. Apa salahnya ngomong soal sehari-hari? Seperti cuaca misalnya di sela-sela berbelanja. Apalagi jika saat itu memang sedang musim hujan. Dan ketika orang tadi, pelanggan, karyawan, dan manajer, tentu yang sedang mengalami kecelakaan adalah manajer. Kecelakaan dalam konteks kalimat ini saya beri tanda kutip ya.
Nah, kecelakaan salah mengantisipasi situasi lantaran mungkin terlalu bersemangat atau boleh jadi tergesa-gesa. Atau begitulah kalau yang didengar hanya potongan kalimat akhir. Tidak mengikuti pembicaraan awal lantas mencoba berkomentar. Setiap memasuki supermarket, seringkali di dekat pintu kasir terpampang foto-foto manajer yang bertugas hari itu. Di antaranya ada tertulis Dati Manajer, yang lebih kurang artinya manajer siaga. Kata siaga cenderung analog dengan awas. Tetapi mengapa manajer tadi tidak awas sehingga terjadi peristiwa itu? Ya, karena tergesa-gesa bertindak lantaran tidak sepenuhnya mendengar sehingga luput menangkap makna di balik percakapan karyawan dengan pelanggan itu. Semua yang tergesa-gesa cenderung fatal. Contoh, orang yang ngebut berkendaraan seringkali kurang waspada karena terkonsentrasi pada tujuan, bukan pada lalu lintas yang ada di sekeliling. Maka, ketika terlihat orang menyeberang, fatalah akibatnya. Kurang awas menyebabkan mengerem mendadak, roda kendaraan berputar cepat ke arah yang sulit dikendalikan. Bahkan seringkali tak sempat mengerem dan langsung menabrak si penyeberang. Soal kata tergesa-gesa erat kaitannya dengan makna kesabaran. Kok bisa? Nah, suatu hari saya diundang oleh teman saya yang bernama Basuki Subianto. Beliau seorang pengusaha properti yang mantan wartawan. Saya sebut aja ya, wartawan Kompas. Di dinding ruang kerjanya terpampang slogan sabar. Sabar saya tulis dengan huruf kapital yang dibingkai rapi dalam sebuah figura. Begini bunyinya. Sabar adalah 1. Tidak marah. 2. Tidak tergesa-gesa. 3. Tidak putus asa. 4. Istiqomah atau konsisten. 5. Menerima takdir. Nah, unsur tidak tergesa-gesa menempati urutan kedua. Cukup penting bukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Selamat malam.